semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menko Pak Susi dan Deputi Pak Ferry. Kita akan memberikan informasi terkait dengan hasil daripada BPS tadi pagi, dan untuk melengkapi beberapa data yang terkait dengan capaian, kita lihat bahwa walaupun perekonomian global masih dalam situasi yang tidak normal, penuh ketidakpastian, dan agregasi perekonomian dunia rentangnya di tahun 2025 ini 2,7 sampai dengan 3,3%, dan ini tentu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan juga tidak setinggi sebelum COVID yang lalu. Dan oleh karena itu juga harga-harga masih tidak menentu akibat dari ketegangan geopolitik, dan suku bunga yang tinggi juga tentu akan meningkatkan beban hutang di berbagai negara, dan juga kebijakan yang diambil yang kita monitor dari pemerintahan baru Amerika Serikat atau lebih dikenal sebagai Trump 2.0, serta kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Tiongkok ini belum pulih, artinya sektor properti masih bermasalah di China, dan juga sangat terkena dengan kebijakan tarif yang akan diterapkan oleh Amerika kepada Tiongkok. Nah, kalau kita lihat tadi dalam pengumuman BPS, Indonesia masih solid dan dibandingkan dengan beberapa negara lain. Jadi Indonesia masih mencatat pertumbuhan sebesar 5,02% secara year on year, dan ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN seperti Singapura di 4,3% dan Malaysia 4,8%. Dan juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%. Nah, stabilitas ekonomi ini didukung oleh inflasi yang tetap rendah dan terkendali, serta rasio utang kita masih di bawah 40% atau 38,9%, dan ini mencerminkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan ruang yang cukup untuk berinvestasi. Nah, tingkat inflasi di 2024 secara year on year di angka yang rendah, yaitu 1,57%, terkendali di batas bawah, dan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi, dan realisasi inflasi di bulan Januari ini turun ke 0,76%. Nah, tentu penurunan 0,76% ini ditopang oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, yaitu dengan diskon tarif listrik 50%. Jadi penurunan terjadi di administered price, tetapi kalau kita lihat dari core inflation tetap naik. Namun jelas bahwa dengan tarif sepanjang 50% ini inflasi kita rendah. Dan kalau kita lihat hasil di angka di tahun 2024 juga terjadi perbaikan di angka kemiskinan, yaitu 9,03%, dan angka pengangguran di 4,91%. Kemudian beberapa kegiatan yang diterapkan kemarin oleh kebijakan Bapak Presiden Pak Prabowo pada saat Nataru, itu kita mendorong beberapa aktivitas di bidang ekonomi, antara lain kita melihat aktivitas meningkat, kunjungan wisata itu meningkat di bulan Oktober sampai dengan Desember sebesar 15,59% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dan kalau dilihat hunian dari hotel berbintang itu meningkat 4,29%,
antara Oktober sampai dengan Desember 2024, pergerakan penumpang baik dari transportasi kereta, udara, dan angkutan laut juga mengalami peningkatan.